segenap hati, penuhi kami Tuhan. Menyembahmu yang ku nampak hanya Kamu, sekali lagi hadiratmu yang ku nampak hanya kemuliaan. Sekali lagi yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat Tuhan itulah yang memulihkan kami. Hadirat Tuhan itulah yang menyembuhkan kami. Dan hadirat Tuhan itulah yang kami perlukan dalam kehidupan ini. Karena itu jangan pernah Kau mengambil Roh-Mu dalam hidup kami Tuhan, tapi biarlah Roh-Mu tetap ada dalam kami. Karena dengan Roh-Mu kami cakap melakukan segala perkara bersama dengan Engkau. Berfirmanlah di tengah-tengah kami lewat kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu adalah pribadi-Mu sendiri. Kami percaya firman-Mu tidak pernah berubah. Kami percaya firman-Mu sanggup untuk memulihkan, menyembuhkan, bahkan mengubahkan setiap kami. Karena itu berfirmanlah, biarlah benih ini boleh jatuh di tanah hati kami yang subur, dan itu boleh berbuah dengan maksimal 100 kali lipat ganda. Dalam nama Yesus Kristus kita yang siap diberkati Tuhan, percaya bersama katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan sorak-sorai dalam kita. Haleluya. Silakan saudara duduk. Shalom. Saya minta maaf, kita harus merubah Natal kita yang kemarin saya sudah umumkan tanggal 25 kita akan pakai Green AB. Dan ketika kami survei ternyata Green AB itu tidak terlalu besar. Ada ruangannya yang besar memang, tapi itu sewanya mahal. Per sekali pakai itu 6,5 juta. Dan kita akhirnya memutuskan ketika saya sudah kunjungi dinas kesehatan dan ternyata kosong. Dan berarti tanggal 25 dan tanggal 31 Desember kita ibadah di dinas kesehatan. Amin. Dan Natal tanggal 25 kita mulai jam 9 pagi. Jam 10 ya, jam 10 pagi. Terus tanggal 31-nya kita jam 6 sore. Jadi kita tidak jadi di BOB, di Green AB, tapi kita di dinas kesehatan ya. Dan itu udah fix, sudah semuanya. Dan kita akan ibadah di sana pada tanggal 25 dan tanggal 31. Oke, boleh ditutup, mungkin terganggu saya dengan suara anak-anak yang masuk. Atau mungkin anak-anak agak kesana mungkin ya. Karena terlalu dekat sini, ya, mungkin dia agak ke sana bisa biar nggak terlalu kedengaran suara kendaraan. Oke, saudara, tema kita minggu ini adalah belas kasih atau belas kasihan Tuhan. Ini terlalu besar. Ya, tema kita adalah belas kasihan Tuhan. Terambil di dalam kitab Markus pasal yang pertama, mulai dengan ayat yang ke-40 sampai dengan ayat yang ke-45. Markus pasal yang pertama mulai dengan ayat yang ke-40 sampai dengan ayat yang
45. Sudah ketemu? Kalau saudara sudah ketemu, saya akan bacakan. Sudah? Kita baca ayat yang ke-40, terlalu besar kasih kecil lagi sedikit. Atau echo-nya dikurangi, reverb-nya dikurangi. Oke. Tambah sedikit high-nya. Cek 1, 2, cek. Oke. Saudara dengar yang di belakang? Dengar ya? Ruangannya kecil. Oke, kita mulai ayat 40 sama-sama 2, 3. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sejauh pembacaan yang kita baca hari ini, kita belajar satu sikap yang Tuhan miliki di dalam kehidupannya, dan saya harap ini menjadi sikap kita, karakter kita sebagai anak-anak Tuhan. Apa itu? Belas kasihan. Amin, saudara. Nah, belas kasihan ini, saudara, beda dengan simpati atau empati. Beda. Belas kasihan itu dorongan dari dalam yang keluar secara spontan karena ada kasih. Tapi kalau simpati itu belum tentu dari dalam. Simpati itu sifatnya cuma dari luar. Dan orang yang simpati belum tentu bertindak. Tetapi orang yang punya belas kasihan pasti dia bertindak. Contoh Yesus, ketika dia melihat orang sakit kusta, maka timbul belas kasihannya dan Yesus bertindak. Waktu orang kusta ini berkata, "Jika engkau dapat," engkau apa? Dikatakan apa? "Jika engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Ya, lalu karena perkataan ini, Yesus timbul belas kasihan. Saudara, ini sikap yang baik yang dimiliki orang kusta ini. Ya, dia merendahkan hatinya di hadapan Tuhan, tahu diri bahwa dia ini adalah orang yang tidak layak. Karena kalau saudara baca dalam kitab Imamat pasal 13 dan pasal 14, di situ dijelaskan tentang orang yang kena kusta. Dan orang yang kusta itu orang yang dijauhkan dari seluruh komunitas, baik di tengah-tengah keluarga, bahkan di dalam ibadah. Mereka nggak boleh hadir dalam pertemuan ibadah. Mereka nggak boleh ada juga di komunitas dimanapun. Di keluarga mereka diasingkan. Saya pernah nonton satu siaran, saya lupa itu di mana, televisi mana. Di situ ada satu kampung di Kalimantan atau di mana itu saya lupa. Ada satu kampung itu memang tempat khusus orang kusta. Jadi itu terisolasi, nggak boleh orang luar masuk, nggak boleh juga orang yang penyakit kusta itu keluar dari kampung itu. Mereka ada beberapa puluh orang yang di situ, dirumahkan mereka di situ, dan mereka nggak boleh keluar dan nggak boleh berinteraksi dengan masyarakat yang di sekitarnya. Jadi mereka memang terasingkan, ya, karena memang pada zaman itu penyakit kusta itu susah untuk ditemukan obatnya. Kan kalau di dalam Alkitab, penyakit kusta itu walaupun tidak semuanya penyakit kusta itu disebabkan karena kutukan, tapi pada umumnya penyakit kusta itu diibaratkan atau diakibatkan karena kutuk. Ya, saudara ingat peristiwa tentang Maryam dan Harun ketika dia berkata kepada umat Israel, memangnya cuma Musa saja yang Tuhan pakai untuk berbicara. Ya, dalam kitab Bilangan. Memangnya cuma Tuhan juga kan bisa bicara dengan kita. Seketika itu Tuhan murka kepada Miriam dan akhirnya Miriam kena kusta. Dia dikutuk oleh Tuhan kena kusta. Ya, tapi memang tidak semuanya penyakit kusta itu kutukan Tuhan. Tapi pada umumnya kusta itu adalah kutukan Tuhan. Kusta itu lambang dari dosa. Ya, kusta itu adalah lambang dari dosa. Nah, orang yang sakit kusta ini
Dia datang kepada Tuhan Yesus sambil berlutut. Ini sikap yang bagus, saudara. Dia datang kepada alamat yang tepat, memiliki sikap yang baik. Apa? Dia datang kepada Yesus, lalu dia berlutut. Berlutut berbicara tentang dia mengambil sikap untuk menyembah Tuhan. Nah, kadang-kadang kita orang Kristen, saudara, merasa diri sudah paling hebat, lupa bahwa semuanya itu Tuhan yang berkuasa atas hidup kita, dan lupa bahwa kita ini manusia, kita terbatas, dan kita harusnya datang kepada Tuhan untuk menyembah Dia, bukan datang kepada Tuhan untuk memegahkan diri, bukan datang kepada Tuhan untuk menunjukkan saya hebat, saya ini, saya bisa, nggak bisa. Kita datang kepada Tuhan harus merendahkan hati, seperti orang kusta ini. Dia datang kepada Yesus lalu berlutut itu, saudara, satu sikap rendah hati. Amin. Nah, saudara, di dalam beribadah, di dalam kita menyembah Tuhan, Tuhan itu nggak mau kita datang dengan hati yang congkak. Tapi Tuhan mau kita datang kepada Tuhan dengan hati yang rendah hati, mau haus akan Tuhan, rindu akan jamaah Tuhan. Kalau tadi kita nyanyikan hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, biar ini benar-benar menjadi satu kerinduan kita. Tuhan, aku rindu hadirat-Mu memenuhi bait-Mu. Bait Tuhan itu bukan cuma gedung, tapi bait Tuhan yang sesungguhnya itu adalah pribadi-pribadi kita. Amin. Ya, saudara dan saya adalah bait Tuhan. Waktu kita datang beribadah kepada Tuhan, kita minta biar Tuhan hadirat-Mu memenuhi aku, hadirat-Mu memenuhi aku. Karena Tuhan tidak akan pernah memberikan hadiratnya kepada makhluk lain. Hadirat Tuhan itu hanya diberikan kepada manusia. Amin. Dan manusia yang rindu akan hadirat Tuhan pasti akan dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Yesaya pasal 41, kalau tidak salah ayat 31 atau sebaliknya, dikatakan bahwa orang yang mencari Tuhan, mereka itu akan mendapatkan kekuatan yang baru. Amin. Waktu dia berlari nggak menjadi letih, waktu dia berjalan tidak akan menjadi lelah. Sangat ironis, saudara. Di mana-mana kalau orang jalan pasti lelah, kalau orang berlari pasti letih, betul? Betul ya, saudara? Apalagi kalau nggak pernah olahraga, saudara, lari nggak usah 1 kilo, lari 5 meter aja, kalau orang nggak pernah olahraga itu sudah lumayan bolak-balik, saudara ya. Tapi kalau orang sering olahraga itu pasti agak kuat. Tapi walaupun kita sering olahraga, namanya kita berlari, namanya kita berjalan, satu saat kita akan mengalami keletihan, satu saat kita akan mengalami kelelahan, betul? Tetapi ketika kita ada dalam hadirat Tuhan berbeda. Waktu kita ada dalam hadirat Tuhan, justru hadirat Tuhan itu memberikan kita kekuatan. Kita nggak menjadi lelah, kita nggak menjadi letih. Amin. Makanya saudara, Matius pasal yang ke-11 ayat 28, marilah kepadaku kamu yang letih lesu dan berbuat berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kapan kita menerima kelegaan? Waktu kita ada dalam hadirat Tuhan. Waktu kita datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, masuk di dalam hadiratnya, disitulah kelegaan Tuhan berikan. Amin. Disitulah penghiburan Tuhan berikan. Saudara, dunia ini penuh dengan beban, saudara. Ya, belum masalah dengan ekonomi, belum masalah keluarga, belum masalah pekerjaan, banyak masalah. Ya, dunia aja udah punya masalah, apalagi masalah pribadi. Saudara, dunia ini gak pernah lepas dari masalah. Banyak beban, banyak tekanan, banyak pergumulan. Tetapi waktu kita ada dalam hadirat Tuhan, Alkitab berkata, kita diperbaharui. Amin. Kekuatan kita diperbarui, kita menjadi orang-orang yang senantiasa kuat untuk menghadapi apapun yang ada dalam hidup kita. Entah itu badai, entah itu percobaan. Saudara, kita harus mengambil sikap seperti orang kusta ini. Datang kepada Yesus, tersungkur di bawah kaki Yesus, memohon belas kasihan Tuhan. Amin. Dan ini yang membuat Tuhan tergerak. Sikap yang datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, lalu meminta belas kasihan Tuhan, itu Tuhan itu nggak kuat tahan hati, saudara. Ya, kalau ada orang yang seperti ini, dia datang kepada Tuhan sungguh-sungguh, punya hati menyembah Tuhan, lalu dia berdoa, saya percaya doanya pasti akan dijawab oleh Tuhan. Haleluya. Sebab Alkitab bilang begini, apa saja yang kamu minta kepadaku, kalau kamu meminta dan dengan sungguh-sungguh, kamu akan menerimanya. Nah, kebanyakan kita minta tapi nggak sungguh-sungguh. Yakinnya waktu tutup mata, waktu buka mata, kira-kira Tuhan jawab nggak ya? Waktu tutup mata, waduh luar biasa. Apalagi kalau orang karismatik, kalau berdoa, saudara, waduh pakai klaim-klaim. Kami klaim firman-Mu Tuhan. Saudara, nggak usah pakai klaim-klaim lah. Tuhan itu bukan Allah yang pelupa. Ya,
sok mengingatkan Tuhan. Tuhan, aku klaim firman, saya klaim. Tuhan itu Allah yang sempurna. Dia mengingat apa yang dia ucapkan. Amin. Allah itu bukan Allah yang ingkar janji. Beda dengan manusia. Manusia itu kalau hari ini ngomong A, 2 jam kemudian bisa berubah menjadi A+. Betul? Ya, apalagi kalau mulutnya nggak bisa dipegang, nggak bisa dipercaya, orang yang belum bertobat dengan lidahnya. Waduh, itu saudara, di mana-mana sumber malapetaka. Tetapi kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Ya, nah waktu kita percaya, kita menerima, dan itu janji Tuhan. Kalau kamu tidak bimbang, asal percaya saja, apa yang kamu minta pasti kamu akan menerimanya. Haleluya. Ya, nah kita belajar saudara. Apa yang akan kita pelajari melalui pembacaan kita hari ini, saudara? Firman Tuhan mengajarkan kita untuk kita belajar memiliki keteladanan seperti Yesus. Yesus itu adalah role model, saudara. Dalam segala apapun yang ada dalam kehidupan ini, Yesus harus menjadi role model kita. Amin. Dia harus menjadi teladan dalam hidup kita, dan kita harus menteladani dia dalam kehidupan kita. Nah saudara, salah satu alasan mengapa kita masih ada hingga hari ini tidak lain karena apa? Belas kasihan Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup saudara dan saya. Dan belas kasihan itulah yang memungkinkan kita untuk masih tetap dapat berkarya, bisa melayani Tuhan, dan mungkin kita bisa berbakti kepada Tuhan hanya dengan belas kasihan Tuhan. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang layak untuk melayani Tuhan. Tidak ada. Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang bisa disucikan dengan perbuatan baik. Tidak ada. Kita bisa dibenarkan, kita bisa dilayakkan, kita bisa dikuduskan, kita bisa diperkenankan. Kenapa? Belas kasihan Tuhan. Amin. Karena itu kita perlu belas kasihan Tuhan dalam hidup kita, untuk kita bisa terus melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup ini. Haleluya. Nah saudara, belas kasihan Tuhan itu penting bagi kita. Nah kata belas kasihan yang dipakai di dalam nats yang kita baca itu dalam bahasa Yunani menggunakan kata splanchnizomai. Ya, splanchnizomai artinya kesayangan, lubuk rahmat, terharu, bela rasa atau compassion. Itu arti kata belas kasihan menurut bahasa Yunani. Ya, splanchnizomai itu artinya kesayangan, lubuk, rahmat, terharu, bela rasa. Nah orang yang punya belas kasihan itu dari lubuk hatinya yang keluar. Makanya saya bilang belas kasihan itu beda dengan simpati. Simpati itu dia cuma melihat, aduh kasihan ya, tapi tidak bertindak. Kalau belas kasihan itu ketika dia melihat orang, maka dia bertindak. Ya, karena itu digerakkan dari dalam. Ya, digerakkan dari dalam, dari hati yang penuh dengan kasih. Ya, untuk kita bisa melakukan kasih, dasarnya harus punya belas kasihan. Karena kalau saudara nggak punya belas kasihan, saudara akan bisa melakukan tindakan kasih. Setuju? Ya, kita bisa melakukan tindakan kasih harus ada belas kasihan. Dengan belas kasihan itulah kita bisa melakukan tindakan kasih kepada orang-orang yang memerlukan kasih Tuhan. Itulah kasih sayang Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kasih sayang yang timbul dari lubuk hati yang paling dalam. Ketika kita melihat orang menderita, orang mengalami sengsara, perasaan ini muncul, saudara. Itulah belas kasihan. Perasaan hibah, perasaan kasih muncul dalam kehidupan kita. Dan ini yang menolong kita untuk kita bisa bertindak, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Tanpa belas kasihan, kita tidak akan bisa melakukan kehendak Tuhan. Kalau saudara lihat di dalam Alkitab, hampir semua mujizat yang Yesus lakukan selalu dikatakan begini, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Betul? Waktu Yesus memberi makan 5.000 orang, Alkitab berkata, maka tergeraklah dia dengan belas kasihan. Ya, semua mujizat yang Yesus lakukan selalu diawali dengan kata-kata, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Nah, nanti kita akan belajar ada 3 hal yang akan kita pelajari hari ini, saudara. Apa yang kita bisa pelajari dari apa yang kita baca? Yang pertama, yang kita dapat belajar dari apa yang kita baca hari ini, saudara, yang pertama adalah bahwa belas kasihan itu menggerakkan kita
untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saya ulang sekali lagi, belas kasihan Tuhan, belas kasihan menggerakkan kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dalam ayat yang ke-41 bagian A dikatakan begini, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Saudara, Yesus saja mempunyai belas kasihan kepada orang lain. Makanya kita juga sebagai anak-anak Tuhan harus mempunyai belas kasihan. Ya, saudara, ada banyak alasan atau motivasi yang membuat seseorang itu bergerak melakukan sesuatu. Ada yang karena gengsi. Wah, karena saya nanti orang bilang apa, saya akan di sini tokoh. Kalau saya nggak tolong orang itu, apa kata dunia, gitu saudara ya. Wah, saya kan seorang hamba Tuhan. Kalau saya nggak lakukan kebaikan, kalau saya nggak menolong orang, jemaat nanti bilang apa, orang-orang nanti bilang apa. Nah, orang bisa melakukan banyak tindakan-tindakan, motivasi-motivasinya bermacam-macam. Mereka bisa digerakkan karena gengsi, ya, atau mereka juga bisa digerakkan karena apa? Ingin dipuji. Wah, nanti kalau saya lakukan ini, nanti orang akan bilang gini, hebat dong, bagus. Ya, orang ini rendah hati, orang ini punya kasih yang luar biasa. Nah, orang bisa saja melakukan macam-macam, saudara, dan bisa digerakkan dengan dua hal itu, ya, dengan gengsi, dengan rasa ingin dipuji. Motivasi tersebut semuanya berasal dari apa? Dari luar hidup seseorang. Kalau itu dilakukan karena gengsi, dilakukan karena ingin dipuji, itu semua bukan dari dalam. Tapi itu semua dari luar, karena ingin mendapatkan pujian, ingin disebut orang baik, ingin disebut orang hebat dan sebagainya. Ya, tetapi kita melihat, saudara, Yesus itu contoh yang luar biasa. Yesus itu adalah melakukan sesuatu itu karena apa? Tergerak melakukan pertolongan karena apa? Belas kasihan. Yesus didorong oleh belas kasihan, sesuatu yang berasal dari dalam. Kenapa? Karena belas kasihan ia tergerak dan bergerak melakukan sesuatu. Kita ini banyak orang Kristen tergerak namun tidak bergerak. Ya, tergerak tapi tidak bergerak. Nah, kalau kita punya belas kasihan, kita itu tidak akan bisa berhenti untuk melakukan sesuatu bagi orang lain. Karena apa? Karena belas kasihan itu dia mendorong kita, membakar kita untuk kita tidak pernah menjadi orang Kristen yang pasif, tapi kita menjadi orang Kristen yang aktif untuk melakukan segala sesuatu bagi Tuhan. Amin. Ya, kalau saudara, belas kasihan ini menggerakkan kita. Tanpa belas kasihan kita tidak akan bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan kita dapat menyaksikan, saudara, bahwa setiap kali hati Tuhan itu tergerak oleh belas kasihan, maka dia segera apa? Bertindak untuk menolong orang itu. Sehingga belas kasihan Tuhan Yesus ini merupakan dasar dari seluruh karyanya, saudara. Itulah isi hati Tuhan. Karena itu kita harus selalu menjalankan segala sesuatu berdasarkan belas kasihan dan digerakkan oleh belas kasihan. Tanpa itu kita tidak akan bisa. Saya mendorong saudara sebagai umat Tuhan dalam masa-masa pandemik seperti ini, coba saudara minta passion dari Tuhan. Karena saudara, orang yang punya belas kasihan itu, dia melayani Tuhan bukan karena beban. Beban yang saya maksud di sini bukan beban dari Tuhan, ya. Beban saya lagi, coba yang lain kan, ya. Itu beban. Dia merasa, aduh saya nggak bisa. Bukan karena beban Tuhan, tapi merasa istilah beban yang dia jadi nggak bersemangat melakukannya, ya. Nah, saudara, tapi belas kasihan itu nggak seperti itu. Kalau kita nggak punya belas kasihan, maka semuanya kita akan jalankan cuma sebagai kewajiban. Pelayanan apapun yang kita lakukan cuma kewajiban, cuma karena beban yang tanda petik, ya, yang bukan yang dari Tuhan. Kita merasa kayaknya stagnasi, nggak bisa berkembang. Kenapa? Bukan karena passion. Tapi kalau itu passion,
passion, belas kasihan, saya percaya apapun yang terjadi di hadapan kita, sekalipun kita nggak dipuji orang lain, sekalipun kita diremehkan orang lain, sekalipun kita dihina orang lain, dipandang sebelah mata oleh orang lain, kita nggak akan berhenti untuk melayani. Kita nggak akan pernah berhenti untuk melakukan sesuatu untuk Tuhan. Kenapa? Itu passion kita. Kita digerakkan dari dalam untuk melayani dan melakukan untuk Tuhan. Amin. Tapi kalau enggak, cuma ikut ramai, satu saat akan berhenti. Makanya saya bilang di gereja ini tidak boleh jemaat satupun menjadi yang pasif. Semua harus melayani dengan passionnya. Ya, saya bersyukur ada kayak Ibu Ernita, Ibu Orpa, dia ngerti passionnya. Dia mau di pelayanan kepada hospitality dan jiwa-jiwa. Oke, silakan. Kalau saudara ada pelayanan seperti itu, ayo ambil bagian. Ya, ngerti panggilannya. Dan kalau itu panggilannya dan itu adalah timbul karena belas kasihan, dia akan jalan. Gak usah harus disuruh, gak usah diperintah, karena itu panggilannya, itu belas kasihan yang Tuhan taruh dalam hidupnya untuk melayani Tuhan dalam bidang itu. Amin. Ya, tapi kalau itu bukan passionnya, misalnya, tolong Bu, jemput sini. Oke, pertama karena suka dengan Bapak Gembala, dia jemputlah. Lama-lama dia, aduh kok saya terus ya. Memangnya di gereja itu gak ada orang lain? Ya, nanti mulai itu, saya cukup bolak-balik, gak dekat lagi, jauh lagi, bensin saya berapa? Nah itu kan gitu, saudara ya. Kenapa? Bukan passion, bukan karena belas kasihan. Semuanya nanti main kalkulasi. Ya, saya mau bilang kepada saudara, dengan Tuhan itu jangan main hitung-hitungan, saudara. Kalau dengan Tuhan kita pakai kalkulator kita pecah, saudara. Ya, dengan Tuhan itu kita taat aja, nurut saja, saudara. Amin. Ya, jangan tanya bertanya. Saya punya istilah begini, saudara. Kalau Tuhan sudah menaruh tanda titik, jangan coba-coba taruh tanda koma. Ganti dengan tanda koma, jangan. Kalau Tuhan sudah menaruh tanda titik dalam hidup kita, jangan pernah mengganti dengan tanda koma. Bahaya. Demikian juga kalau Tuhan sudah menaruh tanda koma dalam hidup kita, jangan coba-coba taruh tanda titik. Kalau sudah koma kan sudah di ICU ya, bukan orang bilang koma. Ya, saudara, hidup ini harus tergerak oleh belas kasihan. Amin. Saudara melayani harus dengan belas kasihan. Tanpa belas kasihan, saudara melayani di sini akan jadi persungutan. Aduh, saya lagi yang mimpin pujian, saya lagi yang jadi singer, saya lagi yang main musik, saya terus karena nggak punya belas kasihan. Tapi kalau saudara punya belas kasihan, saudara akan melakukan yang terbaik, bukan untuk gereja ini, tapi untuk Tuhan. Amin. Gereja mungkin nggak bisa memberikan saudara apapun, gereja mungkin nggak bisa memberikan sesuatu yang lebih baik, tapi ketika saudara melakukan pelayanan itu dengan belas kasihan, Tuhan itu sanggup memberkati lebih daripada apa yang gereja bisa berikan. Haleluya. Ya, karena sekarang banyak saudara, puji Tuhan, di Papua mungkin nggak terlalu, tapi di kota-kota besar saudara, ini pelayanan praise and worship ini, saudara tahu ini pelayanan yang makmur ini, subur. Kenapa? Kalau di kota-kota besar satu kali main itu, kalau gerejanya besar sudah satu kali main jam ibadah paling sedikit itu 500.000. Kaliin aja kalau di sini dalam satu gereja itu ada 5 kali jam ibadah dengan orang yang sama main, dia bisa dapat 2,5 juta dalam satu kali minggu. Dan banyak di Jakarta, di Surabaya, saya pernah hidup di Jakarta, Surabaya, saudara. Dan saya pernah berapa kali melayani. Saudara, kalau di kota-kota besar enak, saudara. Saya diminta tolong, Pak Gelpi, bisa tolong main keyboard karena kami mau syukuran. Oke Bu, gak apa-apa. Nanti apa ada apa sudah. Main keyboard, gak sampai 1 jam, 5 juta. Enak ya? Ya. Apalagi kalau khotbah, sering diundang perusahaan-perusahaan. Ada perusahaan emas, saudara ya. Aduh, saudara, kalau mau dikejar kayak gitu, nggak usah ke Papua. Tapi kalau kita melayani itu bukan karena belas kasihan Tuhan, semuanya nggak akan berkenan kepada Tuhan. Sekecil apapun pelayanan, kalau itu kita lakukan dengan belas kasihan dan itu digerakkan oleh belas kasihan, itulah yang akan berkenan kepada Tuhan. Dan pelayanan itu pasti akan berdampak bagi orang lain. Amin. Loh saudara, satu saat saudara kayak Ibu Ernita ini, satu saat dia akan mengalami pujian, penghormatan kepada Tuhan. Atau mungkin di dunia ini nggak dapat, tapi nanti waktu masuk surga, dia orang-orang yang dijemput-jemput itu akan merasa,
aduh ibu terima kasih, ibu sudah jemput saya. Kalau ibu telah jemput saya ini pasti sudah masuk neraka. Saya ini mungkin sudah tidak masuk surga. Tapi ibu jemput saya, ibu rela buang waktu, ibu rela buang segala sesuatu supaya saya bisa mendengar firman, saya bertobat dan saya hari ini ada di surga. Saudara, betapa bahagianya kita ketika kita di surga dan orang-orang yang kita layani mereka berkata demikian. Amin. Haleluya. Haleluya. Ya, loh. Memang pujian itu datang dari diberikan kepada Tuhan, tapi satu saat Tuhan akan memuliakan kita. Dan saya percaya apa yang saudara lakukan untuk pekerjaan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tapi dasarnya harus digerakkan oleh apa? Belas kasihan Tuhan. Bukan karena ingin dipuji, bukan karena gengsi dan sebagainya, tetapi oleh belas kasihan. Karena semua kita harusnya punya belas kasihan kepada orang lain. Roma pasal 5 ayat 8. Kenapa kita harus punya belas kasihan? Karena Yesus itu sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Roma pasal 5 ayat 8 dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Yesus itu sudah menaruh belas kasihan-Nya kepada kita jauh sejak kita masih berdosa. Tuhan sudah menaruh belas kasihan kepada kita. Dan kita pun juga harus punya belas kasihan kepada orang lain. Amin. Haleluya. Ya, saudara lihat orang susah makan, harus punya belas kasihan, kasih mereka makan. Ya, satu kali kami makan bakso di Wahena gitu, ada satu ibu, Pak minta uang, saya belum makan. Saya pikir kalau saya kasih uang, iya kalau dia beli makan. Ya toh, sudah ibu belum makan, iya belum makan. Sudah kalau gitu ibu duduk sini, ibu pesan makan apa saja. Ya, pesan. Akhirnya dia pesan. Mau pesan apa lagi? Dia juga sungkan-sungkan kali ya. Sudah saya pesankan ini, saya pesan menu ini. Terus mau minum apa? Oh, dia cuma minum es teh. Sudah kasih es teh. Selesai. Ibu sudah, saya selesai, saya jual, saya pulang dulu ya. Oh iya Bapak, terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Oh, banyak di anak Tuhan sebenarnya. Terima kasih Bapak, Tuhan Yesus berkati. Nah saudara, kita harus punya passion, belas kasihan Tuhan. Amin. Saya waktu kita mengadakan tinta Natal ini, saya berdoa, Tuhan apakah kami harus bikin perayaan Natal? Sebenarnya event paling bagus kita bikin perayaan Natal, saudara. Kita bikin di hotel, makan, undang orang-orang. Itu event paling bagus karena kita gereja baru. Itu paling bagus untuk promosi kita punya pelayanan, kita punya gereja. Tapi ketika saya berdoa, Tuhan bilang bukan itu. Apalagi pandemi seperti ini, kamu harus berbagi. Ya, saya bilang Tuhan, kami juga keuangan masih belum terlalu. Ya, kami masih baru. Dan memang keuangan ini ya puji Tuhan setiap bulan Tuhan cukupkan untuk bayar gedung ini, saudara. Terima kasih Tuhan berkati saudara semua yang ambil bagian dari pelayanan ini. Dan saudara, tapi kami bersyukur Tuhan kasih kepercayaan itu. Dan waktu saya ngomong kepada jemaat, kita memberikan amplop, puji Tuhan. Jemaat semua ada yang mengambil bagian, walaupun nggak ada yang besar, ada yang sedang, ada yang seberapapun yang saudara berikan itu bermanfaat buat kerajaan Allah dan buat jiwa-jiwa yang kita layani. Amin. Dan puji Tuhan akhirnya semua terkumpul, kita bisa mengumpulkan 100 paket. Tadinya memang kita rencana 200 paket, tapi karena memang dananya tidak mencapai, akhirnya kita 100 paket. Tapi kita bersyukur kita bisa berbagi dengan kemampuan kita. Ya, dan saya bangga dengan saudara yang ada di jemaat ini karena saudara bisa belajar untuk mengenal panggilan Tuhan. Ya, memang kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Dan gereja ini, saya beritahu kepada saudara, gereja ini Tuhan percayakan bukan untuk kita membangun kerajaan, tapi kita membangun kerajaan Allah di tengah-tengah tanah Papua ini. Amin. Doakan ke depan kita akan bangun sekolah, kita akan bikin Kingdom Training Center. Ya, kita berdoa, memang ini masih jangka panjang. Kita berdoa cari tempat. Saya kemarin ditelepon, Pak, ada tanah sekian di bawah Bayangkara situ, turun 300 meter persegi, harganya 250 juta. Lalu saya lihat lokasinya terlalu turun ke bawah, saya nggak tertarik, saudara ya. Ya, tapi ada juga kemarin kita ada orang tawarin tanah 4.000 meter persegi di asrama haji, masuk ke dalam itu dia jual dengan harga kemarin berapa? 400 juta ya.
4.000 meter persegi dengan 400 juta. Tapi waktu saya survei dengan Pak Elliot, masuknya terlalu jauh, masuk ke dalam banyak tikungan, dan saya pikirin angkot nggak bisa masuk. Itu nanti kita kayak main tebak-tebakan cari gambar sebenarnya. Saya bilang ini susah. Tapi dia kasih lihat tanah ada yang di atas yang saya share di grup itu, saudara ya. Itu ada tanah yang di atasnya itu nanti tembus di lapangan futsal yang di atas apa di perumahan apa sih? Nanti turun tembus di sampingnya depannya ini Mega Futsal ini. Ya ada jalan di situ. Nah itu memang bagus. Tapi jalan ke sana itu cukup tinggi dan agak sedikit ke dalam. Itu memang belum ada transportasi di sana, ya. Dan saya berpikir kalau Tuhan kasih di situ, dia jual, saya tanya berapa per meter? Per meter 600.000, ya. Nah, saya sih berdoa kalau Tuhan berkati ya kita ambil barang 2-3 ribu meter persegi, ya. Karena kita mau, karena kalau gereja itu kan kita harus pikirkan juga parkirnya. Kalau cuma gedungnya kita nggak punya parkir juga nanti jadi masalah buat tetangga kiri kanan, kan begitu ya. Parkirnya kita pakai, jalan kita pakai, itu kan nggak bagus. Ya, tapi kita berdoa, dan ketika saya berdoa ya masih cari lahan, masih cari tempat, ya kita berdoa karena ini memang pekerjaan ini tidak mudah, ini butuh kerjasama. Amin. Saya mau bilang sekali lagi bahwa gereja ini bukan milik satu orang, tapi gereja ini milik kita. Ini rumah kita. Kita urus sama-sama, kita bangun sama-sama. Amin. Memang dalam hal ini Tuhan percayakan saya sebagai pemimpin di sini. Tetapi ini adalah rumah kita yang kita harus jaga, yang kita harus bangun bersama-sama. Haleluya. Nah, itu harus digerakkan oleh belas kasihan Tuhan. Tanpa belas kasihan Tuhan, kita tidak akan bisa melakukan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita belajar dari apa yang kita baca. Belas kasihan yang menyentuh orang lain. Saudara, kalau kita mau melayani orang tanpa belas kasihan, kita tidak akan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kami dulu di Surabaya punya pelayanan namanya gepeng. Gepeng itu singkatan gelandangan dan pengemis. Kita masuk ke tempat-tempat pemulung-pemulung, di bawah-bawah kolong-kolong jembatan dan di lampu-lampu merah. Pertama kami buka pelayanan itu, saudara, aduh yang datang benar-benar saudara kumuh, anak-anaknya baimus, ada yang tidak mandi 1 minggu, saudara ya, karena mereka hidup di bawah kolong jembatan, pemulung, waduh. Tapi saya salut ada satu ibu ini orang yang cukup berada, orang yang punya duit di Surabaya, saudara ya, punya perusahaan yang bagus, saudara. Tapi saya lihat, saya di situ terharu dan saya berpikir, aduh, saya ini mesti bertobat juga. Kenapa? Ibu ini sudah dia layani anak-anak itu yang baimus yang telah mandi berapa minggu, saudara, bau keringat dan campur bau macam-macam, saudara. Waktu anak itu mengeluarkan ingus, dia itu ambil, bukan tisu, saudara, dia ambil ingusnya, dia letakkan, ya maaf bicara ya, dia ambil, dia kasih suka keluar, baru dia buang, sisanya dia lihat di bajunya. Tapi saya waktu lihat ibu itu, aduh saya bilang, Tuhan, saya belum punya hati seperti itu, Tuhan, ampuni saya, ya. Tapi saya belajar dari ibu ini luar biasa. Dan akhirnya pelayanan ini berkembang. Soalnya bisa lihat nanti di GBI Gibeon itu kami dulu merintis dari bukan gereja, masih persekutuan Pak Sutri. Kami mulai dengan hampir 10 pasang suami istri, lalu akhirnya menjadi pos PI dan menjadi gereja. Sekarang sudah berkembang. Soalnya bisa lihat di YouTube GBI Gibeon. Itu adalah gereja di mana kami mulai melayani bersama-sama di sana. Ya, dan sekarang sudah berkembang, ditangani oleh anak gembala, karena gembala kami waktu itu sudah meninggal. Dan saudara, pelayanan ini berkembang. Dari mereka datang jalan kaki, akhirnya pelan-pelan mereka bisa punya sepeda pancal, mereka bisa beli sepeda motor yang second, saudara. Dan kita modali mereka. Mau buka usaha apa? Oh, saya mau buka usaha kios loper koran, Pak. Oke, kita kasih modal, tapi dengan syarat apa? Kembalikan. Kita juga nggak boleh, kita mengajar mereka. Jadi berapa keuntungan kamu, sekian persen kamu bayar kembali ke gereja. Jadi mereka bisa melakukan itu dan mereka juga bisa menjadi berkat. Dan puji Tuhan, saudara, akhirnya itu berkembang. Akhirnya berapa lama kemudian mereka semua datang sudah cantik-cantik, ngerti berpakaian, saudara, sudah rapi. Ya, kita dibawa ke akhirnya kita buka klinik. Setiap mereka yang sakit mereka boleh datang klinik gratis. Ya, dilayani dengan satu dokter dan jemaat kami. Nah, itu terus berkembang sampai hari ini berkembang, dan pelayanan itu terus berkembang di gereja itu, ya, di Jalan Bintang di Bongko nomor 80,
itu di Surabaya, dan itu sekarang jadi berkat buat seluruh daerah itu. Setiap 2 tahun sekali membagikan sembako, setiap setahun sekali mengadakan pemeriksaan kesehatan gratis, dan itu luar biasa. Karena apa? Dari satu passion, satu panggilan belas kasihan kepada orang lain, kita bisa melakukan kepada orang yang susah, kepada orang yang menderita, kalau kita punya belas kasihan. Tapi kalau kita nggak punya belas kasihan, aduh saudara, jangankan ngomong Tuhan mengasihi engkau. Orang itu saudara, kalau kita cuma ngomong Tuhan mengasihi engkau, gampang. Tapi yang paling penting itu apa? Bertindak. Kita ini orang Kristen ini paling pintar dalam berkata-kata, tapi kurang dalam berperilaku. Betul? Betul apa benar? Kalau ada orang susah datang kepada saudara, Pak, tolong Pak, saya belum makan, kos-kosan saya 2 bulan belum bayar, Bapak bisa tolong doakan. Sebenarnya dia itu minta doa itu sebenarnya bukan cuma sekedar minta doa, tapi kita bilang oke, kita doa ya, Tuhan dalam nama Yesus berkati Bapak ini supaya Engkau kirim berkat Tuhan dari timur, barat, utara, dan selatan mengalir dalam keuangan Bapak ini. Kami patahkan segala roh kemiskinan dalam nama Yesus. Berkat Tuhan melimpah dalam nama Yesus. Dia diberkati, dia bisa membayar kos-kosannya 2 bulan, dia bisa makan setiap hari di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Pulang, apakah dia bisa langsung bayar uang kos-kosannya? Pulang, apakah dia langsung bisa makan? Kita itu bukan cuma berdoa, tapi harus kasih. Alkitab bilang gini, kalau ada seseorang datang kepadamu dan yang diminta itu ada padamu, tapi kamu nggak melakukan, kamu berdosa. Tapi kalau orang itu datang, kita punya, harus kasih, memberi. Dan itu bisa saudara lakukan kalau itu ada belas kasihan. Tapi kalau nggak ada punya belas kasihan, sampai ayam tumbuh gigi, saudara nggak akan pernah memberi kepada orang lain. Betul? Ilustrasi ini saya selalu gunakan. Ada ibu dan 1 orang anak di Jepang. Ini saya baca cerita Jepang, saudara ya, dalam bahasa Indonesia tentunya. Karena saya nggak bisa bahasa Jepang, tapi saya bisa mendengarkan kalau orang Jepang berbahasa, tapi nggak bisa mengartikan karena saya nggak tuli. Oke, nah suatu kali seorang anak pulang dari sekolah, dia bilang sama mamanya, Mama, saya marah sama teman-teman saya benci jadi orang miskin. Teman-teman di sekolah bilang saya orang miskin. Saya orang miskin, Mak. Pakaian saya nggak sama dengan mereka, tas saya nggak sama dengan mereka. Mereka pergi sekolah bawa makanan yang mewah-mewah, uang jajan yang banyak. Saya cuma bawa tiap hari telur nasi. Karena kadang nasi dikasih kecap. Mamanya bilang gini, Nak, kamu itu tidak miskin. Lalu mamanya mulai perangkul dia. Kamu ingat, setiap hari ada seorang bapak pemulung lewat depan rumah. Ya, di sekitar tetangga dia mencari-cari barang-barang bekas. Dan setiap mereka lewat di depan rumah kita, kamu ingat, mama selalu panggil, masuk makan di rumah. Walaupun apa adanya, cuma mungkin nasi dan juga ikan asin atau nasi dengan anak kadarnya, tapi mama bisa memberikannya dan dia bisa bersuka cita, berterima kasih. Kamu ingat, setiap seminggu sekali mama pergi ke tetangga, membantu kalau ada tetangga-tetangga yang susah, menolong mereka yang gak punya pembantu, mencucikan mereka baju, membersihkan halaman rumah mereka. Kita gak miskin, Nak. Lalu mamanya bilang gini, orang miskin itu adalah mereka yang tidak punya apapun untuk diberikan kepada orang lain. Itu orang miskin. Anaknya mulai bersyukur dan terbuka. Saudara, kalau saudara punya banyak, tapi saudara gak bisa beri sama orang lain, itu miskin. Tapi kalau saudara gak punya sesuatu, punya sedikit, tapi saudara bisa memberi kepada orang lain karena belas kasihan Tuhan, itulah orang kaya. Amin. Jadi orang kaya itu bukan karena dia nggak punya, dia punya. Tapi orang miskin itu bukan karena dia nggak punya, dia punya. Tapi karena dia nggak bisa memberi sekalipun dia punya, itu orang miskin. Tapi kita adalah orang-orang yang diberkati dan berkelimpahan. Amin. Kunci orang diberkati, dia bisa berbagi kepada orang lain. Amin.
Gak usah harus banyak. Satu kali ada seorang anak muda gadis datang ke rumah kami. Dia datang, istri saya sambut dia, cerita banyak. Aduh ibu, saya belum makan begini-begini. Begitu saya pulang rumah, saya keluar dari kamar, saya lihat, kok ada orang saya nggak kenal. Saya bilang, siapa? Tadi dia datang di rumah sini, minta tolong gini. Lalu saya suruh dia makan. Dia kan alasannya dia belum makan 3 hari katanya. Kalau belum makan 3 hari hebat dong, saya bikin dalam hati. Tapi barangnya gemuk dan sehat. Ya, entah itu gemuk karena air atau karena gizi, saya juga nggak tahu saudara. Terus dia di kamar istri saya, karena waktu itu kita nggak ada lauk apa-apa, sisa telur di kulkas. Istri saya goreng dia telur 2 butir, digorengin, terus dia makan. Dikasih nasi di situ dengan rice cookernya, siapa makan? Ada sayur sedikit dikasih, makan. Lalu saya bilang gini, kamu kerja apa? Saya tidak kerja, saya sudah menikah, sudah menikah. Anak berapa? Anak saya 2, tapi dengan suami pisah. Suami pukul saya, akhirnya saya tinggal sama saya pun mama saya jaga anak saya ini pergi cari kerja di mana-mana, tapi terdapat belum dapat kerja. Terus saya ada belas kasihan Tuhan. Saya bilang gini, oke, kalau gitu saya ngomong sama istri saya, sudah kasih dia datang ke rumah tiap hari bantu bikin kue, gitu ya. Iya mama, iya bapak, nanti saya datang. Ya, sudah makan semua. Saya tahu memang dia 3 hari nggak makan karena dia tambah beberapa kali dan nasi satu rice cooker itu habis. Ya, akhirnya dia sebelum pulang saya doakan dia dan saya bilang gini, besok datang kau datang sini kerja, setiap hari nanti kita kasih kau pulang, bawa makanan pulang per kau mama, dan kau pulang kau bawa makanan juga per anak-anak. Iya bapak, terima kasih lah ya sudah. Tunggu besok minta datang. Ini sangat terdalam sudah nggak lihat memang. Nah memang kadang-kadang soalnya nggak penting. Yang penting kadang-kadang kita melakukan belas kasihan, orang nggak balas juga nggak masalah. Karena kita melakukan bukan karena kita, tapi karena Tuhan. Amin. Ya karena itu saudara melakukan belas kasihan itu penting dalam hidup kita. Kita melakukan belas kasihan kepada orang lain supaya apa? Kristus itu bercahaya dalam kehidupan kita. Markus pasal yang ke-1 ayat 41b dikatakan, lalu ia mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Saudara, kalau saudara baca dalam kitab Imamat, kitab Bible Imamat pasal yang ke-13, selalu tolong saya dibantu multimedia, mulai ayat yang ke-45. Imamat 13 ayat 45 dikatakan demikian, orang yang sakit kusta harus berpakaian yang cabik-cabik, rambutnya terurai, dan lagi ia harus menutupi mukanya sambil berseru najis, 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 dan seterusnya. Dan nanti kalau saudara baca seterusnya, di sana juga nanti dikatakan bahwa setiap orang yang sakit kusta mereka harus diasingkan. Kenapa? Karena mereka orang yang najis. Ya, nah saudara bayangkan waktu orang kusta ini datang kepada Yesus, pasti orang kusta ini mengalami banyak tekanan secara batin, secara jiwa dia mengalami tekanan. Kenapa? Aduh, saya kalau datang kepada Yesus, orang pasti usir saya, orang pasti akan menghujat saya, pasti saya akan dilemparin. Kenapa? Saya ini kusta. Dan orang sakit kusta itu kalau dia bertemu dengan orang, kalau ada keramaian kayak gini, dia harus ngomongin najis, 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 najis. Supaya apa? Orang jauh. Karena nggak boleh bersentuhan. Ya, nggak boleh bersentuhan dengan orang kusta. Makanya dia kalau jalan lalu ngomong najis, najis sebagai alarm. Jadi orang tahu ya orang kusta jauh. Ya, nah dia abaikan, dijauhi oleh manusia. Tapi saudara lihat waktu orang kusta yang datang kepada Yesus, Alkitab berkata Yesus mengulurkan tangannya. Di situ dia merasakan sentuhan kasih Tuhan yang luar biasa, yang dia tidak alami begitu lama. Saya kita tidak tahu sudah berapa lama orang ini mengalami sakit kusta, tapi saya percaya pasti cukup lama. Karena penyakit kusta itu kalau sudah kena sekali permanen, dan dia akan terus bertambah, meningkat sampai akhirnya menjadi kusta yang akut dan akhirnya bisa membunuh hidupnya. Orang sakit kusta, saya pernah beberapa kali di Surabaya pernah berjumpa ada orang yang diminta di lampu merah itu kusta, jadinya hilang. Kalau dia ada di sini lama-lama menggerogoti sudah dan akhirnya putus sendiri. Itu orang yang kusta akut. Dan
Saudara, makanya dia harus dijauhi. Tapi saudara lihat, Yesus itu dengan belas kasihannya, dia menyambut orang itu, menjamah orang itu. Karena apa? Belas kasihan Tuhan. Saudara, orang yang punya belas kasihan Tuhan, dia akan dengan mudah merangkul orang, siapapun orang itu. Amin. Kalau kita nggak punya belas kasihan, kita milih-milih juga. Ya, memang saudara, orang kalau mau bergaul pasti dia memilih teman. Ya, saudara perhatikan, hampir coba saudara lihat teman pergaulan saudara. Orang-orang yang ada di sekitar saudara pasti adalah orang-orang yang punya kurang lebih kebiasaan sama dengan saudara. Ya, punya sifat yang kurang lebih sama dengan saudara. Memang karena kita bergaul itu cari orang yang sama dengan kita kan, baru enak ngomongnya. Itu kalau bergaul saudara. Tapi kalau namanya melakukan kehendak Tuhan, kita nggak boleh milih-milih. Oh, saya tolong orang ini, siapa tahu nanti saya dapat pekerjaan. Saya dekati orang ini, saya berlaku baik sama dia, siapa tahu nanti saya susah, saya ditolong lain. Nggak bisa. Orang yang punya belas kasihan, dia melakukan dengan tulus tanpa mengharapkan imbalan balik. Amin. Dia lakukan dengan tulus, ikhlas, tidak mengharapkan pamrih, tanpa harus mengharapkan sesuatu bagi orang-orang itu. Ya, sekalipun misalnya orang itu nggak bisa membalasnya, kita nggak boleh berkata gini, aduh nggak tahu diri, sudah ditolong nggak pernah balas gitu saudara. Ya nggak bisa. Orang yang punya belas kasihan itu dia tidak seperti itu. Orang yang punya belas kasihan Tuhan itu dia menyentuh orang lain. Haleluya. Karena itu yang kedua tadi yang saya katakan, belas kasihan itu menyentuh orang lain. Waktu orang kusta ini disentuh oleh Tuhan, Yesus mengulurkan tangannya, hatinya lulus. Lalu Yesus berkata, jadilah tahir. Jadilah tahir. Saudara, yang ketiga kita belajar. Yang ketiga kita belajar, saudara, belas kasihan itu mendatangkan kuasa Tuhan. Amin. Ya, belas kasihan itu mendatangkan kuasa Tuhan. Ayat 42 dikatakan, seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, saudara, dan dia menjadi tahir. Biasanya proses penyembuhan itu pasti namanya penyembuhan itu pasti mengalami proses, betul ya? Sakit flu itu nggak bisa saudara langsung semua minum obat, misalnya obat apa, saudara nggak mungkin hari ini flu, saudara, apalagi kalau yang sudah akut, sudah lama flu-nya, sudah 2-3 hari, sudah parah-parahnya, saudara minum obat jangan langsung sembuh. Ada proses, betul? Sakit apapun, tapi ketika Yesus menyembuhkan itu nggak pakai proses yang lama, seketika. Itu menunjukkan Tuhan itu luar biasa. Amin. Tuhan itu kalau membuat sesuatu mujizat nggak pakai proses lama, langsung. Ya, nggak pakai proses lama. Nah, orang yang kusta ini sudah mengalami mujizat Tuhan lewat belas kasihan Tuhan. Ayat 42 ini mencatat bahwa belas kasihan itu bukan saja menggerakkan dan menyentuh, tetapi mendatangkan kuasa Allah. Dikatakan seketika si kusta menjadi tahir dan disembuhkan. Penyakitnya telah lenyap dari hidupnya. Semuanya diawali dari mana saudara? Dari hati yang penuh dengan belas kasihan. Inilah yang kita juga harus dapatkan dalam hidup kita. Harus minta dalam pelayanan kita. Jangan sampai orientasi pelayanan kita saudara hanya untuk menyenangkan orang lain. Lebih dari itu, biarlah pelayanan kita digerakkan oleh belas kasihan Tuhan, bukan karena hal-hal yang lain. Karena belas kasihan Tuhan itu mendatangkan kuasa dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya. Ya. Dan Tuhan bisa pakai saudara untuk mendatangkan kuasa Allah. Karena itu punyalah belas kasihan. Berikut, next slide. Belas kasihan adalah keinginan untuk melihat orang lain bebas dari penderitaan. Bahkan ketika saudara kita sendiri kurang beruntung. Orang yang punya belas kasihan, saudara, dia akan menolong orang dalam penderitaannya. Sekalipun kita belum mengalami pertolongan Tuhan, tapi orang yang punya belas kasihan, dia tidak melihat kepada dirinya, tapi dia melihat kepada passion Tuhan bagi orang lain. Amin. Ya, itu belas kasihan Tuhan. Selanjutnya, slide yang terakhir. Sebab itu saudara, marilah kita membuka hati kita sehingga
Belas kasihan Tuhan juga memenuhi hati kita, supaya kita dapat juga bertekun dan berjuang dalam perbuatan kasih. Seperti yang tadi saya sudah katakan, kalau saudara tidak punya belas kasihan, maka saudara tidak akan bisa mewujudkan kasih Tuhan. Karena belas kasihan itulah yang mewujudkan kasih Tuhan dalam hidup kita kepada orang lain. Amin. Karena itu saudara, hari ini mari kita minta belas kasihan Tuhan turun dalam hidup kita. Tuhan, aku tahu aku tidak mampu, tapi aku butuh belas kasihan Tuhan. Belas kasihan Tuhan itulah yang memberkati kehidupan saudara dan saya. Amin. Saya minta pemain musik boleh maju ke depan. Haleluya. Haleluya. Syukaramata karawaya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baikmu, dan ku tersungguh menyembah.